Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Sunarti akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 semester 2 mata pelajaran Sejarah Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari uraian ini, diharapkan kamu dapat 1. Menganalisis kedatangan Jepang ke Indonesia. 2. Mengevaluasi perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia. 3. Menganalisis gerakan perlawanan rakyat terhadap kekejaman Jepang. 4. Meneladani semangat juang para tokoh dalam melawan Jepang. 5. Menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan yang diberikan kepada rakyat Indonesia yang masih bertahan untuk melawan setiap pendudukan dan kekejaman bangsa Jepang. Peta konsep tirani matahari terbit. Ambisi imperialisme Jepang pada Perang Dunia II, kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, kedatangan bala tentara Jepang sebagai saudara tua, perkembangan pemerintah organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang, kebijakan ekonomi perang, pengerahan Romusa dan penderitaan rakyat, pengarahan dan pendinasan versus perlawanan. Latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada akhir tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Asia Pasifik, yaitu di Pearl Harbor. Sebagai awal berkobarnya Perang Asia Timur Raya melawan sekutu, maka dengan jatuhnya Pearl Harbor, jalan mulus bagi Jepang untuk menguasai daerah-daerah di Asia. Demikian pula Indonesia tidak luput dari pandangan Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang dapat memaksa Abdakom dan Belanda untuk menandatangani Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, secara politik Indonesia jatuh di bawah kekuasaan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Kedatangan Jepang pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Jepang dilulukan sebagai saudara tertua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Pembentukan pemerintahan militer Indonesia. 1. Tentara ke-16 Angkatan Darat menguasai Jawa dan Madura dengan pusatnya berada di Jakarta. 2. Tentara ke-25 Angkatan Darat memerintah Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. 3. Armada Selatan kedua Angkatan Laut memerintah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian berpusat di ujung pandang. Pemerintahan militer Jepang. Gun Sereikan, Panglima Tentara, kemudian Saiko Shikikan, Panglima tertinggi, merupakan pucuk pimpinan. 2. Gun Saikan, Kepala Pemerintahan Militer, dirangkap oleh Kepala Staf Tentara. 3. Gun Saibu, Koordinator Pemerintah yang menjaga ketertiban, disebut Gubernur. Pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua Kochi, Surakarta, dan Yogyakarta, dibagi atas 6 wilayah pemerintahan sipil. 1. Su Karisidenan dipimpin oleh seorang Suco. 2. Si Kota Praja dipimpin oleh seorang Shico. 3. Ken Kabupaten dipimpin oleh seorang Kenco. 4. Gun Kawedanan atau distrik dipimpin oleh seorang Gunko. 5. Son Kecamatan dipimpin oleh seorang Sonco. 6. Ku Kelurahan atau desa
dipimpin oleh seorang Kucho. Organisasi kemasyarakatan Gerakan 3A bertujuan untuk kepentingan Jepang dalam melawan sekutu. Putra bertujuan membujuk kaum nasionalis agar mengabdi pikiran dan tenaga kepada Jepang. MIAI, satu-satunya organisasi Islam yang diakui Jepang. Jawa Hokokai bertujuan mengerahkan rakyat guna berbakti kepada Jepang. Pujikai, barisan wanita. Organisasi semi militer, pengarahan tenaga pemuda. Para pemuda dididik untuk Perang Asia Timur Raya. Senedan, prajurit anggotanya berumur 14 sampai 22 tahun. Kebodan, prajurit dengan anggota berumur 26 sampai 35 tahun. Barisan pelopor merupakan bagian dari Jawa Hokokai. Organisasi militer. Heiho dibentuk untuk membantu Jepang seperti membangun kubu pertahanan, menjaga kampung pertahanan, dan membantu perang Jepang. Peta pembela tanah air memiliki tujuan untuk mempertahankan tanah air dari serangan sekutu. Ekonomi perang, kebijakan ekonomi, penyerahan wajib hasil panen, ternak, dan harta. Hasil kekayaan alam, tambang, perkebunan, hasil hutan. Penanaman pohon jarak, tambang, perkebunan, hasil hutan. Akibat dari kebijakan ekonomi timbul kelaparan, kekurangan bahan makanan yang menyebabkan kelaparan. Tanah pertanian tandus akibat penanaman yang sejenis menjadikan tanah tandus. Waktu untuk bertani berkurang karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintahan Jepang menyebabkan tanah petani terbengkalai. Bidang pendidikan, berbeda dengan masa Belanda, di zaman Jepang, pada bidang pendidikan sangat memperhatikan bahasa Indonesia mulai dipergunakan, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib. Eksploitasi tenaga manusia. Praktek eksploitasi manusia dilakukan Jepang yang dijadikan dengan adanya Kinrohoshi dan Jungunlanpu. Kinrohoshi, penduduk desa laki-laki diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi dan pertahanan Jepang. Dalam perkembangannya mereka dinamakan dengan pekerja romusa atau kerja bakti. Jungunlanpu adalah tindakan eksploitasi terhadap para gadis Indonesia. Perlawanan terhadap Jepang, perlawanan rakyat Tasikmalaya, perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa dilakukan pada tanggal 25 Februari 1944. Kiai Haji Zainal Mustafa dan pengikutnya tertangkap pada tanggal 25 Oktober 1944. Perlawanan rakyat Indramayu. Latar belakang perlawanan adalah karena adanya paksaan Jepang untuk mengumpulkan padi rakyat. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlakuan semena-mena Jepang kepada rakyat Kalimantan melatar belakangi perlawanan tersebut. Perlawanan peta di Blitar dilakukan di bawah pimpinan Supriyadi pada tanggal 14 November 1942. Perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Teku Abdul Jalil. Perundingan dilakukan tanggal 10 November 1942, namun gagal dan terjadi perang. Dampak pendudukan Jepang. 1. Bidang politik. Organisasi politik di Indonesia tidak berkembang, bahkan dihapuskan oleh Jepang. 2.
Bidang pendidikan. Pendidikan berkembang pesat dibanding masa Hindia Belanda. Bangsa Indonesia diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah yang dibangun pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar pada sekolah-sekolah. 3. Bidang militer. Para pemuda Indonesia diberi pendidikan militer melalui organisasi peta. Mereka akhirnya menjadi titik kekuatan dan pergerakan perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. 4. Bidang sosial. Jepang memperkenalkan sistem Tonorigumi, rukun tetangga atau RT yang bergabung dalam ku-desa. Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan sebab rakyat harus memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuhnya. Rakyat juga harus kerja paksa yang dinamakan dengan kerja romusa. Dari kerja paksa tersebut menyebabkan jatuhnya banyak korban akibat kelaparan dan terkena penyakit. Banyak wanita Indonesia yang dijadikan wanita penghibur atau jugun lanfu pada masa itu. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Selain adanya pemberontakan, perlawanan para pemimpin kita dalam memperjuangkan mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang menggunakan 2 cara. 1. Perjuangan cara terbuka atau terang-terangan yang dilakukan para pemimpin kita seperti Insinyur Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara melalui MIAI dan Syamsuddin SH melalui Gerakan 3A. 2. Perjuangan secara tertutup atau di bawah tanah. Perjuangan ini dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Soekarno yang terdiri atas Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wigono, Maruto Nitiliharjo. Piagam Jakarta. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, di semua medan perang Jepang selalu mengalami kekalahan. Maka pada tanggal 9 September 1944, Kaiso memberi janji kepada kemerdekaan Indonesia kemudian hari. Untuk mewujudkan janji tersebut, tahun 1 Maret 1945, Letjen Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai setelah kemudian membentuk panitia kecil yang berisi Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Panitia kecil dalam BPUPKI. 1. Panitia perancang undang-undang diketuai oleh Soekarno. 2. Panitia pembela tanah air diketuai oleh Abi Kusno. 3. Panitia keuangan dan perekonomian diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.